Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, siswa-siswi kelas 10 yang Bapak banggakan, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk pada bab yang ketiga tentang kejujuran dengan tema yaitu jujur membawa hidup penuh berkah. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kita akan bahas tentang pengertian sifat jujur. Jujur itu secara bahasa artinya lurus hati, tidak berbohong dan berkata apa adanya. Jadi ini pengertian jujur secara bahasa atau etimologi. Adapun jujur itu sendiri adalah kata sifat. Dalam bahasa Arabnya disebut juga sidq, kata lain dari kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip hidup di mana kejujuran setiap muslim merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dalam kehidupan setiap muslim itu sendiri. Ini adalah pengertian kejujuran. Adapun kejujuran menurut para ulama itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan sidqul qalbi, jujur dalam niat. Hal ini sangat penting karena niat ini adalah puncak awal dari setiap pekerjaan. Ketika seseorang ingin berbuat sesuatu dan dalam hatinya sudah ada nilai kejujuran dengan apa yang dia lakukan, jujur melakukan sesuatu karena Allah, maka dia telah melaksanakan sidqul qalbi atau jujur dalam hatinya, jujur dalam niatnya. Ketika seseorang melakukan sesuatu tetapi dia berbohong dalam hatinya dan tidak jujur dengan niatnya, maka dia sudah melanggar sidqul qalbi, kejujuran di dalam hati dan niatnya tersebut. Bagian yang kedua dari kejujuran yaitu sidqul hadith, jujur dalam setiap ucapan. Ini sangat penting juga, di mana setiap muslim dituntut untuk tidak berbohong dalam berucap. Karena setiap ucapan itu akan dicatat oleh 2 malaikat, Raqib dan Atid. Ini adalah bagian dari sifat jujur yang harus benar-benar tertanam di dalam jiwa setiap orang muslim. Karena setiap orang ketika dalam ucapannya sudah tidak jujur, sering berbohong, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Dan orang yang berbohong dalam berbicara adalah salah satu ciri dari 3 ciri-ciri orang yang munafik. Yang ketiga ada yang disebut dengan sidqul amal, jujur dalam perbuatan. Ketika seseorang ingin berbuat sesuatu, maka tancapkanlah kejujuran dalam berbuat sesuatu ini. Nah, maka 3 hal ini, sidqul qalb, hati, ucapan dan perbuatan harus seragam, harus serupa. Jangan sampai perbuatannya dia perbuatan baik, tapi niatnya niat jahat, niatnya niat tidak baik. Dia sholat perbuatannya baik, tapi niat hatinya ria, ingin dipuji orang, maka dikategorikan dia itu tidak jujur. Dia berucap kepada orang lain, dibilangnya karena Allah saya sabar, padahal dia tidak sabar, berarti dia termasuk orang-orang yang tidak jujur. Yang keempat ada yang disebut dengan sidqul wa'd, jujur dalam janji. Ini pun sama,
Begitu penting seseorang ketika janji dan dia harus menepati janjinya. Jangan sampai dia mengumbar janji tapi dia sendiri yang melanggar serta tidak menepati janji yang telah diucapkan tadi. Maka ketika seseorang sudah menepati janji dengan apa yang dia ucapkan, maka dia termasuk dengan sidqul wa'ad. Bagaimana agar kita aman dari setiap janji kita, dan ketika nanti pelaksanaan janji itu kita mau laksanakan tapi ada udzur, maka lebih baik ketika kita berjanji kepada Allah, kepada orang lain, hendaklah jangan bilang demi Allah saya pasti akan datang, pasti saya akan datang. Itu adalah perkataan yang salah. Tetap kita harus gantungkan kepada Allah. Ucapkan illa ayyasha Allah, kita ucapkan insya Allah. Insya Allah saya akan kerjakan, insya Allah saya akan datang. Ini adalah ajaran Islam yang sangat mulia. Yang kelima ada sidqul hal, jujur dalam kenyataan. Ketika kita dalam keadaan yang baik-baik saja, maka jujurlah bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Jangan bilang sama orang lain kita dalam kesusahan. Ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, katakan bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Ketika rumah kita memang keadaannya sangat sederhana, jangan diadakan kenyataan menjadi seperti orang kaya. Seperti itu adalah orang-orang yang berbohong dalam keadaannya. Ini adalah pembagian sifat jujur. Apa sih manfaat hikmah dan hikmah dari sifat kejujuran itu? Banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat-manfaatnya, yang pertama bahwa orang yang jujur itu pasti dipercaya dengan orang lain. Setiap orang pasti menginginkan punya teman yang memiliki sifat jujur. Mohon maaf, jangan pun orang baik, orang jahat pun dia pengen punya teman yang jujur. Seorang pemimpin geng, pemimpin pencuri, pemimpin kejahatan, dia tidak mau mempunyai anak buah yang suka berbohong. Pasti tetap orang jahat pun ingin memiliki anak buah atau siapapun bawahan dia orang-orang yang jujur. Yang kedua, orang jujur itu memiliki banyak teman. Karena apa? Setiap orang itu pasti ingin memiliki teman-teman yang jujur. Tidak mau dia memiliki teman-teman yang suka berbohong. Yang ketiga, orang jujur itu akan terhindar dari fitnah kehidupan. Yang keempat, siapapun orang yang berbuat jujur pasti mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Karena apa? Dia sudah mengungkapkan, dia sudah berniat, dia sudah melakukan dengan apa dari nilai-nilai kejujuran yang Allah anjurkan. Yang kelima, bahwa orang jujur itu mudah dipercaya dan dikenal. Pasti situ. Yang keenam, bahwa kejujuran itu dapat dijadikan cermin dari kepribadian seseorang. Yang ketujuh, bahwa kejujuran itu terbiasa melakukan kebaikan. Dan yang kedelapan, bahwa orang jujur itu pasti sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku, selanjutnya Bapak akan berikan contoh dalam kejujuran. Ini kejujuran dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti setiap kita akan melakukan ini. Dan harapannya hal-hal ini yang harus ditanamkan di dalam jiwa, di dalam hati setiap siswa, setiap orang-orang yang merasa dirinya Islam. Apa contoh yang pertama? Yaitu bahwa orang jujur itu tidak menyontek ketika ujian sekolah. Dia akan berusaha dengan sekemampuan dia tidak mau melihat kanan kiri pekerjaan temannya, dia tidak mau membuka buku kalau emang itu tidak boleh dari peraturan sekolah. Dia akan percaya diri karena dia jujur bahwa apa yang dia kerjakan adalah hasil jerih payah dia sendiri. Karena sebesar apapun hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang berbohong, hasil dari orang-orang yang nyontek, itu sudah mengkhianati nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, contoh perilaku kejujuran, menyampaikan amanah dengan baik. Ketika teman kita, orang tua kita, guru kita memberikan amanah kepada kita untuk orang lain, maka sampaikanlah
amanah itu seutuhnya sesuai dengan harapan sang pemberi amanah. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Fenomena yang ada sekarang itu, orang ada semacam dua mata rantai. Yang pertama, kalau orang nitipin amanah dalam bentuk ucapan, biasanya disampaikannya dilebih-lebihin. Tapi kalau seandainya orang tersebut ingin memberikan amanah dalam bentuk harta, dalam bentuk barang, biasanya pengennya dikurang-kurangin. Itu bukan bagian dari sifat kejujuran. Yang ketiga, berani berkata dengan benar. Dalam maqalah Arab dikatakan kulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun yang benar itu adalah pahit. Yang keempat, ini contoh yang harus ditanamkan oleh setiap murid nih. Membayarkan uang iuran sekolah, SPP sekolah yang dititipkan orang tuanya. Jangan sampai orang tua suruh bayar SPP tapi uangnya enggak ada, uangnya dapat dari orang tua, sampai di kamu ditilep di kantong, sampai sekolah tidak dibayarkan. Akhirnya SPP-nya numpuk, orang tuanya enggak tahu. Ini adalah sifat tidak jujur dari seorang murid. Yang kelima, mengembalikan uang sisa membeli buku. Kalau dibilang uang buku misalnya 400.000, ya dibalikinnya misalnya dikasih uang 500, dibalikin 100.000-nya lagi. Nah itu dia. Ini adalah dalil naqli dari Al-Quran tentang betapa pentingnya nilai kejujuran. Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu dalil naklinya terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Pesannya apa? Yang pertama, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh kecermatan, kejujuran, dan keikhlasan hanya karena Allah. Yang kedua, seorang muslim harus adil dalam bersaksi, sekalipun yang diadili itu adalah orang tua kita, kerabat kita. Ketika dia salah, maka tetap kita harus menjadi saksi yang adil, saksi yang jujur. Jangan berbohong mentang-mentang yang diadilin adalah orang-orang terdekat kita. Yang ketiga, kebencian kepada satu kaum jangan sampai membuat seseorang muslim salah bersikap dan bertindak yang mengakibatkan tidak berbuat adil. Dan yang keempat, umat Islam harus berbuat adil dalam segala hal. Ini dalil naklinya juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Bersamalah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ini adalah pesannya, sebagai seorang yang beriman harus tetap berada pada koridor takwa. Yang kedua, melarang setiap muslim agar tidak bersama, bergaul dan berteman dengan orang-orang yang memiliki sikap tidak jujur, tapi menganjurkan kepada mereka untuk bergaul bersama orang-orang yang jujur. Dan yang ketiga, berdusta merupakan al-akhlaq al-madmumah, akhlak yang tercela. Ini adalah hadisnya, nanti akan Bapak sampaikan dalam maqalah yang Bapak akan kirimkan ke grup PJJ. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang kejujuran. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang jujur dalam segala hal, baik jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam keadaan, dan satu lagi jujur dalam kenyataan.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.